Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kegiatan TDI pagi ini kita akan membahas tema terkait dengan surat Al-Ma'un, yaitu dengan judul Tadabbur Surat Al-Ma'un. Saya yakin kalian semua sudah hafal surat Al-Ma'un, surat yang terdiri dari 7 ayat, surat ke-107 dari Al-Quran. Surat Al-Ma'un ini menurut jumhur ulama merupakan surat Makkiyah, akan tetapi sebagian ulama yaitu Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan bahwa surat ini termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang turun di kota Madaniyah. Namun ulama yang lain mengatakan bahwa awal dari surat ini yaitu ayat 1-3 merupakan surat Makkiyah karena menyinggung Al-As bin Wail. Sedangkan surat ke-4 sampai ke-7 merupakan surat Al-Madaniyah karena terkait dengan orang munafik Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay. Surat Al-Ma'un ini disebut juga surat Ad-Din, surat At-Taktib, surat Al-Yatim, dan sebagainya. Karena terkait dengan ayat-ayat yang terdapat dalam surat ini. Ayat pertama dari surat Al-Ma'un yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dengan makna, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kenapa diawali dengan harf istifham atau kata tanya di sini? Tahukah? Apakah kamu tahu? Tahukah kamu? Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang mendustakan agama itu patut diherankan. Kenapa ada orang yang bisa mendustakan agama? Para mufasir menafsirkan ad-din ini mendustakan agama dengan makna mendustakan hari pembalasan, mendustakan yaumul hisab, hari dihisab, hari berkumpul di padang mahsyar, dan sebagainya. Jadi orang yang mendustakan agama itu berarti orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, tidak percaya akan adanya pahala dan siksa, tidak percaya bahwa Allah akan menghisap perbuatannya, yaitu mendustai pahala Allah, hukuman Allah, sehingga orang tersebut tidak taat pada perintah Allah dan tidak meninggalkan segala larangannya. Hal ini dibuktikan dari pernyataan mereka yang terdapat pada Quran surat Al-Waqiah ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun. Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ya, ini pernyataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan atau hari kiamat. Dalam surat Yasin ayat ke-78, di sini mereka juga berkata, Mayyuhyil idhoma wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka itu
ragu-ragu akan adanya hari kiamat. Ayat kedua, siapakah orang yang mendustakan agama tadi? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak menyayangi anak yatim, tidak mau melindungi anak yatim. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah. Tidak ada orang yang bertanggung jawab akan hidupnya. Beberapa makna tentang kata yadu'u ini disebutkan oleh para mufasir. Ada yang mengatakan yadu'u bermakna menolak, menghardik, meremehkan, menunda-nunda, dan sebagainya. Ayat ketiga, wala yahudhu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang tidak percaya kepada agama atau hari kebangkitan adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi dia sendiri tidak memberikan, menganjurkan saja tidak, apalagi memberi. Jadi kalau memang kita belum ada kemampuan untuk memberi kepada orang miskin atau memberi zakat, memberi sedekah, paling tidak kita menganjurkan. Yahudzu, menganjurkan. Ala ta'amil miskin. Kata al-miskin dalam lisanul Arab diartikan dengan kondisi di mana seseorang dalam keadaan rendah, hina, terkalahkan, dan dipaksa atau terpaksa. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, kata miskin sama dengan al-fakir, yaitu seseorang yang tidak punya sesuatu apapun untuk mencukupi biaya hidupnya. Ayat keempat. Ya, ini ayat keempat sudah masuk ke ayat Madaniyah. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ya, ini jangan berhenti sampai di sini. Ini ada lanjutannya, orang yang bagaimana yang celaka, orang sholat yang bagaimana. Di dalam lisan Al-Arab dijelaskan bahwa ada 3 pendapat mengenai kata wail. Pertama, menurut Ibnu Mas'ud, wail adalah nama salah satu jurang di neraka jahanam. Ya, jadi nama jurang. Di neraka itu kan ada jurang-jurang ya. Itu salah satu jurang di neraka jahanam diberi nama wail. Kedua, menurut Al-Kilabi, wail adalah azab yang sangat kuat, yang sangat pedih. Menurut Al-Farra, kata wail ditujukan untuk setan. Artinya kesusahan untuk setan, celaka, kesusahan untuk setan. Ya, jadi orang-orang sholat yang bagaimanakah yang akan dimasukkan ke dalam neraka wail ini? Kita baca pada ayat selanjutnya, ayat kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Ya. Jadi kita sudah tahu kalau sholat itu wajib, tetapi kita melalaikan, meremehkan, tidak mengupayakan untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibnu Al-Asir berkata bahwa kata as-sahu yang didahului diikuti oleh fi, sahun di sini ya, berarti meninggalkan sesuatu karena didasari oleh ketidaktahuan tentang sesuatu tersebut. Sedangkan kata as-sahu atau sahun yang didahului oleh an berarti meninggalkan sesuatu dengan disertai pengetahuan bahwa sesuatu itu tidak boleh ditinggalkan.
atau meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Jadi dalam ayat ini kata sahun yang didahului kata an, huruf an dalam bahasa Arab, an ini termasuk huruf an sholatihim sahun, ini bermakna orang-orang yang meninggalkan dengan sengaja. Jadi meninggalkan sholat dengan sengaja. Sengaja tidak melakukan. Mungkin karena asalnya malas, nanti akhirnya tiba-tiba waktunya habis, ketiduran dan sebagainya. Itu menunjukkan dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Atau di sini menurut Al-Qurtubi, orang yang mengerjakan sholat tetapi dia merasakan bahwa sholat itu bukan merupakan sesuatu yang wajib. Jadi dia itu tidak ada perasaan takut kalau sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi kurang ada upaya untuk sungguh-sungguh khusyuk dalam sholatnya. Ya, jadi bermacam-macam pengertian sahun di sini. Ada yang mengatakan mengakhirkan sholat dari waktunya, ya. Meremehkan, tidak bersungguh-sungguh, ya, dan sebagainya. Menurut Al-Hasan Al-Basri, meremehkan sholat atau sahun ini bermakna meninggalkan masjid, meninggalkan sholat di masjid. Ya, ini lebih berhati-hati ya. Jadi kalau seorang muslim hatinya tidak berpaut kepada masjid, ini menurut Al-Hasan Al-Basri bahwa ia termasuk di dalam kategori sahun. Sa'ad bin Abi Al-Waqqas berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna kata sahun. Beliau menjawab, yaitu mengakhirkan waktu, mengulur-ngulur sehingga akhirnya kehabisan waktu. Ya, jadi bagaimanapun beberapa pendapat dari ulama menyatakan bisa disimpulkan bahwa kata sahun di sini adalah orang yang melalaikan sholatnya sehingga dia tidak bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ingat tiba-tiba tinggal 3 menit, ya akhirnya kan cepat-cepat berburu waktu sehingga kadang-kadang ada bacaan yang terlewatkan. Pendapat lain yaitu At-Tabari mengatakan bahwa sahun ini mempunyai makna memalingkan perhatian, melupakan, melalaikan sholat, dan menyibukkan diri dengan urusan-urusan selain sholat. Ya, ini terkait dengan kekhusyuan ya. Kita harus berupaya agar kita khusyuk dalam sholat kita. Allah Maha tahu bahwa kita sudah berupaya untuk khusyuk. Kita ada upaya, ada usaha. Dengan cara apa? Antara lain sebelum sholat kita baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Jadi kita berlindung kepada Allah agar tidak didatangi syaitan ketika kita sedang sholat. Itu upaya pertama. Upaya kedua adalah ya kita berupaya untuk memahami maknanya. Dengan memahami maknanya kita agar lebih terfokus gitu ya. Konsentrasi kita agak fokus karena kita tahu maknanya. Surat Al-Fatihah maknanya apa? Doa sujud maknanya apa misalnya. Kita lanjutkan ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Ini masih lanjutan tadi. Orang-orang sholat tapi berbuat
ria. Jadi dia itu tidak ikhlas hanya karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang lain, manusia, karena ada sesuatu yang dikejar dengan melaksanakan sholat itu. Dia ingin disayangi oleh orang muslim, dia ingin disayangi oleh Pak Yai dan sebagainya. Jadi yuroun di sini pura-pura ria ya. Pada zaman Rasulullah SAW ada sekelompok orang, yaitu orang munafik yang sholat karena suatu kepentingan, yaitu ia ingin dilindungi, ya, karena ingin mendapat perlindungan dari pihak muslimin. Ya. Itu terkait dengan orang munafik yang ada di kota Madinah. Suatu ketika orang munafik itu sholat, ya, kan, tetapi sholatnya itu sudah di ujung waktu. Maka Nabi bersabda, tilka sholatul munafik, sampai 3 kali. Ya jelisu yarkubus syamsa, dia duduk menunggu matahari. Dan manakala hatta idza kanat baina qurnas syaiton, manakala matahari sudah berada di antara kedua tanduk setan atau yakni mau tenggelam, orang-orang munafik itu baru mau melaksanakan sholat dengan sangat cepat tanpa menyebut nama Allah. Ya, itu adalah sholat-sholat orang munafik, termasuk sholat yang dikatakan sahun tadi. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya mengenai bahaya ria dalam beribadah. Ya, tidak hanya sholat, tapi orang yang beribadah tapi tidak ikhlas. Ya, ini diperingatkan bahwa mereka akan masuk neraka jahanam. Ya, karena kita beribadah itu harus karena Allah lillahi ta'ala. Kalau kita beribadah karena yang lain, kita sama saja dengan menyekutukan Allah. Karena itu Nabi mengancam dengan neraka jahanam. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu. Setiap harinya sebanyak 400 kali lembah itu disediakan bagi orang-orang yang pamer, yang hafal kitabuh dan suka bersedekah, tetapi bukan karena zat Allah. Dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar untuk berjihad, tetapi bukan karena Allah. Ya, ini kita harus hati-hati sekali dengan pengelolaan hati, ya. Jadi keikhlasan itu merupakan sesuatu yang harus kita upayakan. Bagaimana kalau kita belum bisa ikhlas karena Allah? Ya harus kita upayakan. Mengapa? Karena hadis ini begitu mengerikan, ya. Orang yang jihad, orang yang haji, tapi bukan karena Allah, akan diancam dengan neraka jahanam. Ayat ke-7, yaitu ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Orang yang melarang atau tidak menganjurkan memberikan barang-barang yang berguna. Ya, al-ma'un. Pengertian surat al-ma'un, kata al-ma'un di sini bisa berkembang sesuai dengan zaman, ya. Kalau zaman dulu al-ma'un pada masyarakat Arab itu terutama terkait dengan air dan alat-alat yang digunakan untuk mengambil air. Kalau zaman sekarang air sudah melimpah, mungkin alat-alat lain yang dibutuhkan manusia. Mungkin suatu ketika kita punya mobil, tetangga kita butuh untuk mengantarkan anak atau istrinya yang sedang sakit. Ya, itu termasuk dalam kategori makna kata al-ma'un. Jadi tidak atau enggan memberikan barang-barang yang berguna. Sekarang kita
simpulkan intisari dari surat Al-Ma'un itu, yang pertama adalah anjuran memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim. Tadi ini ayat pertama, tadi kan Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Intisari kedua yaitu anjuran untuk menunaikan sholat pada waktunya. Itu tidak mengakhirkan tadi ya, tidak sahun. Intisari ketiga yaitu anjuran untuk mengerjakan kebajikan dan berbuat baik kepada orang lain. Tadi ada wala yahaduna ala ta'amil miskin. Kemudian yang keempat, anjuran untuk berbuat ikhlas dalam beramal dan mewaspadai riya dan sum'ah, yaitu beramal yang tidak ikhlas karena Allah. Jadi itu 4 intisari dari surat Al-Ma'un yang bisa kita garis bawahi. Saya kira itu penjelasan tentang surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.